Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana muslimin wa ja'alana min ibadihi al-muttaqin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Salah satu tips agar puasa kita senantiasa maksimal adalah ketika kita mampu menjaga kualitas puasa kita. Kualitas puasa dalam hal ini adalah bagaimana agar sunnah-sunnahnya kita maksimalkan. Ya, jadi misalnya sunnah-sunnahnya adalah dengan mengiringinya dengan tilawah. Ya, dan dengan tilawah tersebut kita kemudian mendapatkan kesempurnaan karena bulan Ramadan adalah bulan Quran. Juga tentunya dengan zikir pagi petang, ya, dan zikir-zikir lain terutama ketika kita di jalan saat kita hanya bisa banyak zikir sambil fokus. Dua adalah menjaga hal yang bisa merusak pahala dan hikmah puasa. Ya, misalnya banyak bercanda dengan bisa jadi candaan yang ada nuansa pornonya, ya. Termasuk bisa jadi terlalu banyak bercanda sehingga banyak hal-hal yang sifatnya bohong. Nah, makanya kita melihat sebuah riwayat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menegaskan sebagaimana disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, qala, beliau menegaskan, man lam yada' qaulaz zur, siapapun yang tidak meninggalkan saksi palsu, suka berbohong, wal amala bihi, dan terus melakukannya, wal jahla, dan juga suka lata, falaisa lillahi hajah, tunggu Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan an yadha'a ta'amahu, orang itu berpuasa, wa syarabahu, dan meninggalkan makan minumnya. Nah, artinya ini terkait secara kualitas, ya, kita berusaha agar puasa kita senantiasa tidak melanggar hal-hal yang sifatnya makruh, walaupun tidak membatalkannya tapi mengurangi nilai kualitasnya. Nah, hal-hal yang sunnah tadi kita sebut misalnya sahur dan berusaha mengakhirkannya. Ya, jadi Islam seperti itu, bahwa selama memang masih ada waktu sahur ya dianjurkan diakhirkan. Jadi sebelumnya bisa jadi kita isi dulu dengan qiyamul lail, ya, tahajjudan, atau yang belum sempat terawehan. Lalu sekitar ulama kita di masa lalu menyebutkan ada kisaran baca 50 ayat sebelum waktu azan, waktu imsak, baru kemudian mereka berhenti makan dan minum, atau kemudian 50 ayat baru mereka melakukan sahurnya, ya. Nah, itu yang sunnah, termasuk menyegerakan berbuka. Bahwasanya manakala sudah waktunya tiba, dan kita di Indonesia ini dan seluruh dunia Islam ditandai dengan waktu azan maghrib, maka ya makruh manakala kita masih menunda. Makanya ulama kita menyatakan kalau nggak ada makanan dan minuman, ya, ketika waktu azan tiba, cukup membatalkannya dengan niat tadi itu, bahwa saya sudah nyatakan puasa saya dalam tanda kutip batal, ya. Batal artinya ya di waktu yang tepat, ya, sehingga tetap, ya, walaupun belum dapat makan dan minum untuk membatalkannya secara fisik, tapi sudah batal secara mental, secara niat. Nah, pemirsa yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, juga masalah doa ketika berbuka, ya. Bahkan doa ketika berbuka ini kan waktu asar, berarti kita juga sambil menunggu waktu kita perbanyak zikir, ya, diantaranya tentunya doa-doa siang sore, dan sambil juga doa ketika
kita mau berbuka secara khusus. Dhahaba adh-dhama'u, sungguh haus sudah pergi, wa bajallatil uruqu, dan sungguh tenggorokan sudah basah dan dipenuhi oleh makan dan minum, wa thabatal ajru insyaallah, dan tentu pahalanya sudah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, juga berbuka dengan kurma, ya ini juga penting ya, karena alhamdulillah kita di Indonesia sini kurma sudah tersedia dengan begitu banyak sejak beberapa tahun belakangan ini, sehingga tentu berbuka dengan kurma sangat dianjurkan. Begitu pun dengan air, ya walaupun di kita ada kebiasaan di Indonesia sini, ya mungkin tidak seluruh Indonesia, tapi misalnya di Jakarta yaitu doyan dengan gorengan, sehingga ya walaupun tetap kita buka puasa dengan kurma, tetapi seolah tidak sah manakala belum makan gorengan. Nah, bahkan sampai ada yang bercanda bahwa misalnya berbuka dengan kurma itu sunnah, tapi wajibnya adalah makan gorengan. Ya, itu candaan. Ya, pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang mengganggu puasa kita, ya marah dan emosi, ya biasakan kita katakan bahwa puasa bulan Ramadan ini kan memang bulan menahan seperti tadi marah dan emosi, sampai Rasulullah menyatakan wa insabahu ahadun, kalau seseorang ada yang menghinanya, au qatalahu, atau menantangnya untuk berkelahi, faqul inni shaim, Rasulullah menyatakan bahwa katakan saya sedang puasa. Ini masalah pengendalian diri. Nah, juga berdusta tadi sudah, berkata keji juga tadi sudah disebutkan, mendengar melihat yang buruk, ya jadi berusaha menghindari di medsos misalnya Facebook, hal-hal yang sifatnya porno, ya makan minum berlebihan terutama ketika baru berbuka, ya kalau perlu ya makannya pas selesai waktu maghrib, sholat maghrib seadanya dulu, nanti kalau kepengen nambah baru kemudian, supaya tidak memberatkan pas mau ibadah tarawih dan tilawah. Juga sebaiknya jangan menyia-nyiakan waktu dengan hanya diam, ya tidur tetap boleh tetapi seperlunya, ya, dan kemudian perbanyak ya, mengisi waktu dengan tilawah Al-Quran dan sebagainya. Nah, ada orang-orang yang tidak orang-orang yang dibolehkan tidak berpuasa. Ya, misalnya ada orang yang sakit, yang mana ketika berpuasa mereka bermasalah, ya orang-orang yang kayak musafir, ya mereka dapat uzur, ya ada orang-orang yang sudah tua renta, nah, ada wanita hamil, ya ada orang-orang yang memiliki sebab-sebab yang membolehkan tidak berpuasa. Ya, nah tentu itu kita perlu bahas di pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Wallahu yatawallas salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.